Dominic merasakan ada sesuatu yang janggal sejak Ares mengetahui bahwa Danuel berada di penjara. Perasaan dan instingnya mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu di luar kendalinya. Ia sangat yakin bahwa ada pergerakan tersembunyi di dalam penjara. Kegelisahan itu membuat Dominic tidak bisa tenang, seolah ada celah besar dalam rencana yang selama ini ia yakini sempurna. Dengan penuh rasa curiga, Dominic memanggil Valerian. Ia ingin memastikan kembali bahwa semua masih berada dalam kendali mereka. Dalam pikirannya, tidak boleh ada satupun kesalahan, terutama yang melibatkan Ares dan Cassandra. Dominic ingin memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang datang ke penjara atau melakukan sesuatu di luar pengawasannya. Valerian pun datang dan memberikan penjelasan dengan penuh keyakinan. Ia memastikan bahwa situasi masih aman, karena Danuel saat itu berada di sel isolasi dan hanya bisa dijenguk setelah 3 hari masa isolasi berlalu. Menurut Valerian, waktu tersebut cukup bagi mereka untuk menyusun langkah dan bergerak tanpa gangguan. Penjelasan itu seharusnya menenangkan, namun justru tidak sepenuhnya meredakan kegelisahan Dominic. Perasaan aneh itu tetap menghantui Dominic. Ia merasa ada sesuatu yang terlewat, sesuatu yang tidak tercatat dalam laporan apapun. Keyakinannya semakin kuat bahwa telah terjadi sesuatu di penjara, meskipun belum ada bukti yang jelas. Kecurigaan itu terus berputar di kepalanya, membuatnya semakin waspada dan tegang. Tidak lama kemudian, Blade izin masuk dan memberikan laporan yang menyejutkan. Ia menyampaikan bahwa pada malam itu, Ares tidak berada di ruang kerjanya. Informasi tersebut ia dapatkan dari pembicaraan Tuan Ares dan Nyonya Cassandra. Mendengar hal itu, Dominic langsung terkejut. Fakta bahwa Ares tidak berada di tempat yang seharusnya menjadi tanda bahaya besar. Dalam pikirannya, hal itu berarti Ares telah melakukan sesuatu di belakangnya. Blade menambahkan bahwa Ares berdalih sedang mengurus bagian keuangan di perusahaannya. Alasan itu terdengar masuk akal. Namun bagi Dominic, justru semakin memperkuat kecurigaannya. Ia merasa alasan tersebut hanyalah penutup untuk pergerakan yang lebih besar. Tanpa menunda waktu, Dominic segera menghubungi sipir penjara yang selama ini ia ajak bekerja sama untuk memastikan keberadaan Danuel. Ia berharap masih ada kepastian bahwa Danuel tetap berada di tempatnya. Namun jawaban yang ia terima justru menghancurkan seluruh keyakinannya. Sipir tersebut ternyata telah berpihak pada Ares dan dengan tenang menyampaikan bahwa Danuel memang sudah tidak berada di sel tahanan itu lagi. Lebih dari itu, sipir tersebut menegaskan bahwa ia tidak akan takut dengan ancaman apapun dari Dominic, lalu menutup panggilan itu. Tindakan itu semakin memperjelas bahwa Dominic telah kehilangan pengaruhnya di dalam penjara. Kemarahan Dominic pun memuncak. Ia murka karena tidak ada satupun orang kepercayaannya yang mampu memantau pergerakan Ares pada malam itu. Blade, Valerian, maupun Matthew, semuanya dianggap lalai dalam menjaga situasi. Dalam pikirannya, hanya ada satu kesimpulan yang masuk akal. Ia yakin bahwa Ares lah yang membebaskan Danuel dari sel tahanan, dan kemudian memindahkannya ke sebuah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh Ares sendiri. Dengan amarah yang masih membara, Dominic memerintahkan Blade untuk mencari keberadaan Danuel. Sebagai eksekutor, Blade harus menemukan Danuel dimanapun ia berada, tanpa pengecualian. Bagi Dominic, menemukan Danuel menjadi prioritas utama untuk merebut kembali kendali permainan. Di sisi lain, pelayan setia Ares segera melaporkan seluruh pembicaraan dan situasi yang terjadi antara Dominic, Valerian, dan Blade. Tidak ada satupun detail yang terlewat. Ares sendiri sebenarnya sudah menduga semua ini akan terjadi. Ia sudah memperhitungkan reaksi Dominic sejak awal. Kini Ares hanya perlu memastikan bahwa permainan tetap berada di tangannya. Ia sengaja membiarkan Dominic meledak dalam amarah dan kehilangan kesabaran. Bagi Ares, kekacauan emosi Dominic adalah keuntungan baginya. Dengan kondisi tersebut, Ares yakin bahwa setelah ini, seluruh arah permainan dapat ia kendalikan kembali sepenuhnya. Dominic pun segera menemui Ares yang saat itu sedang bekerja di ruang kerjanya. Wajahnya dipenuhi senyuman tenang yang sengaja ia pasang rapi, seolah-olah tidak ada kecurigaan, kemarahan, ataupun kegelisahan yang sebelumnya menguasai pikirannya.
Dengan sikap yang terlihat santai, Dominic memastikan dirinya tidak menunjukkan sedikit pun tekanan yang sedang ia rasakan. Dalam suasana itu, Dominic menanyakan rencana Ares mengenai Danuel, khususnya apakah Ares berniat menemuinya 3 hari ke depan. Ares menanggapi dengan sikap yang sama tenangnya. Ia menyampaikan bahwa Danuel harus dibebaskan dari penjara tersebut karena tempat itu sama sekali tidak layak untuknya. Bagi Ares, penjara bukanlah lingkungan yang pantas bagi Danuel untuk bertahan lebih lama. Mendengar hal itu, Dominic langsung menyesuaikan perannya. Ia bersandiwara seolah memiliki pandangan yang sama, menunjukkan seakan-akan dirinya juga menginginkan Danuel segera bebas dari tempat tersebut. Situasi pun memanas ketika Cassandra masuk ke ruangan. Dengan keyakinan penuh, Cassandra menyatakan bahwa ia yang akan mengurus pembebasan Danuel dari penjara. Pernyataan itu justru membuka kesadaran baru bagi Dominic. Dalam hatinya, Dominic menyimpulkan bahwa Cassandra ternyata tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Dari sana, Dominic semakin memahami bahwa Ares telah bermain sangat rapi. Pembebasan Danuel dilakukan tanpa diketahui siapapun, bahkan oleh Cassandra sendiri sebagai istri Ares. Kesadaran itu tidak langsung membuat Dominic panik. Ia justru meyakinkan dirinya bahwa semua ini masih bisa ia kendalikan. Dengan wajah yang dibuat seolah penuh keprihatinan dan kepedulian, Dominic kemudian meminta Ares dan Cassandra untuk membawa Danuel ke rumah keluarga Alferic. Permintaan itu disampaikan dengan alasan yang tampak tulus, mengingat Danuel adalah anak pertama dari Alferic dan seharusnya berada di lingkungan keluarga. Ares dan Cassandra pun menyetujui permintaan tersebut tanpa kecurigaan. Setelah Dominic meninggalkan ruangan, suasana berubah. Dalam hati, Ares menyadari bahwa segalanya telah bergerak sesuai dengan perhitungannya. Ia meyakini bahwa semua ini akan segera mencapai akhir yang ia rencanakan. Untuk sementara waktu, Danuel berada dalam kondisi aman. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Danuel saat ini, termasuk Dominic. Ares telah lebih dulu mengantisipasi kemungkinan pelacakan dengan memerintahkan Robert untuk menjaga Danuel melalui kemampuan hacker yang dimilikinya. Selain pengamanan digital, Ares juga telah menyiapkan penjagaan langsung dengan orang-orang yang benar-benar ia percayai. Sementara itu, di luar ruangan, kemarahan Dominic justru semakin memuncak. Ia merasa terjebak dalam ketidaktahuan, karena hingga saat itu, ia belum mengetahui di mana Danuel berada. Dalam pikirannya, Dominic menyadari bahwa dirinya telah lalai terhadap satu hal yang sangat krusial, yaitu pergerakan Ares. Kecerobokan itu membuatnya kehilangan kendali atas situasi yang seharusnya bisa ia awasi sejak awal. Dominic pun menarik kesimpulan bahwa semua ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan pihak lain. Ia yakin bahwa cucu keduanya, Axel, pasti terlibat dalam pergerakan ini. Dari pemantauan CCTV, Dominic mengetahui bahwa Axel turut membantu, meskipun tidak sepenuhnya memahami keseluruhan rencana. Dominic menyadari bahwa Axel mungkin tidak mengetahui secara pasti lokasi Danuel saat ini, namun Axel mengetahui satu hal penting, bahwa Danuel telah bebas dan kini berada di bawah perlindungan serta pantauan penuh Ares. Akhirnya, permainan telah bergeser. Kendali yang selama ini ia pegang perlahan berpindah tangan. Untuk pertama kalinya, Dominic harus mengakui bahwa kali ini Areslah yang memegang kendali penuh atas seluruh permainan.